Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Sekolah Dasar halaman 195 sampai dengan 196. Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-8, yaitu Sehatlah Ragaku. Dibahas secara lengkap pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 195 pada bagian membaca. Perhatikan teks di bawah ini, yaitu suatu hari. Nah, pada suatu hari di sini ada gambar balon 1 sampai dengan balon 5 dengan 5 orang pasien, yaitu Adit, Chandra, Dio, Asih, dan Riri. Periksalah apakah balon ucapan sudah sesuai dengan orang yang mengucapkannya. Adakah balon ucapan yang tidak mengarah kepada orang yang tepat? Pasangkanlah balon ucapan dengan orang yang tepat. Salinlah tabel di bawah ini ke buku tulis kalian dan lengkapilah. Jelaskan alasan kalian menyimpulkan demikian. Yang pertama, ini balon udara yang pertama. Mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Maka balon yang pertama ini kita sesuaikan dengan gambar orangnya. Maka gambar orangnya yang tepat adalah Riri, yaitu yang di sebelah paling kanan, yang ditunjukkan oleh kursor. Alasannya apa? Karena balon ucapan nomor 1 menyebutkan tentang mata yang sakit. Ini cocok dengan Riri yang memakai penutup mata. Maka perhatikan Riri memakai penutup mata. Kemudian yang kedua, balon udara yang kedua, Hatsi. Aku terlalu lama berenang, pasti karena aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Maka yang cocok untuk balon yang kedua ini adalah yang Asih. Kenapa Asih? Alasannya adalah orang yang pilek dan bersin-bersin itu biasanya perlu membersihkan hidungnya dengan tisu atau sapu tangan. Ini cocok dengan Asih. Perhatikan Asih. Asih membawa sapu tangan dan ini perlu untuk membersihkan hidungnya. Kemudian balon yang ketiga. Sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasa penyakitku cukup parah. Maka balon yang ketiga ini cocok dengan Dio. Alasannya adalah pusing terasa di kepala. Perhatikan, ini pusing terasa di kepala. Ini cocok dengan Dio yang memegangi kepala. Selanjutnya balon yang keempat. Pada balon yang keempat, aku berlari bersama temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali. Sepertinya tanganku patah. Maka yang keempat ini yang cocok adalah Chandra. Berarti yang kedua dari kiri. Alasannya tangan Chandra digendong. Perhatikan, digendong. Ini cocok dengan teks yang mengatakan tangannya sakit sekali. Selanjutnya balon yang kelima. Aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh, dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Maka yang cocok
untuk teks yang kelima ini adalah Adit. Kenapa Adit? Alasannya kaki Adit dipasang gip, cocok dengan balon untuk nomor 5. Selanjutnya pada bagian berdiskusi. Diskusikan isi teks suatu hari bersama-sama. Buatlah 5 kelompok, beri nama setiap kelompok dengan nama anak pada teks suatu hari. Diskusikan di dalam kelompok kalian mana yang fakta dan mana yang opini dalam pernyataan tokoh kalian. Jelaskan apa yang membuat kalian berpendapat demikian. Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian. Fakta adalah kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, dan belum terbukti. Kita bahas tokoh Riri terlebih dahulu. Riri mengucapkan, mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal. Ini termasuk ke dalam fakta. Kemudian, ucapannya sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Ini adalah opini. Alasannya atau penjelasannya. Keadaan mata Riri sudah dibuktikan karena dia memakai penutup mata. Jadi pernyataan bahwa mata kiri merah sekali dan gatal ini adalah suatu fakta. Akan tetapi pernyataan bahwa orang yang memandang Riri akan ketularan sakit mata hanyalah anggapan saja. Jadi yang kedua ini adalah hanya berupa opini atau anggapan saja. Perhatikan tokoh yang kedua, yaitu Asih. Asih berkata, aku terlalu lama berenang, pasti karena aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Maka pada kata ucapan aku terlalu lama berenang adalah sebuah fakta. Sedangkan pasti karena aku pilek dan pasti nanti dokter memberiku antibiotik adalah sebuah opini. Penjelasannya adalah lamanya Asih berenang adalah keadaan yang sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Bahwa Asih pilek juga fakta karena dia bersin-bersin. Akan tetapi walaupun terlalu lama berenang dapat menyebabkan pilek, hal itu belum tentu menjadi penyebab pileknya Asih. Jadi pileknya Asih itu belum tentu disebabkan oleh karena lamanya berenang, maka ini termasuk ke dalam opini. Karena mungkin saja ada penyebab lain yang membuat Asih pilek. Asih hanya menduga bahwa dia pilek karena terlalu lama berenang. Begitu pula tentang obat yang diberikan dokter, ia hanya dugaan atau opini dari Asih. Jadi Asih itu beropini bahwa pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Ini sebuah opini karena belum tentu dokter akan memberikan antibiotik. Selanjutnya adalah pada tokoh Dio. Pada tokoh Dio ucapannya adalah sebenarnya aku kesini menemani ibuku tapi sekarang aku pusing sekali. Ini adalah fakta bahwa Dio itu menemani ibunya dan dia merasa pusing. Kemudian ketika dia mengatakan aku rasa penyakitku cukup parah, itu hanya opini dari Dio atau hanya pendapat dari Dio saja. Maka penjelasannya, Dio menyampaikan fakta bahwa dia menemani ibunya dan dia merasa pusing. Namun Dio hanya menduga bahwa penyakitnya cukup parah. Mungkin saja dia merasa pusing karena terlalu banyak melihat layar. Karena perhatikan apabila lihat dari gambar, Dio sedang melihat layar smartphone atau layar HP. Perhatikan kalimat terakhir ini juga merupakan sebuah opini. Jadi aku rasa penyakitku cukup parah, ini adalah sebuah opini. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Chandra. Ucapan Chandra, aku berlari bersama temanku. Itu adalah sebuah fakta bahwa dia berlari bersama temannya. Aku tidak melihat ada batu di depan. Ini juga adalah sebuah fakta karena dia tidak melihat batu di depan. Kemudian aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Itu adalah fakta bahwa dia terjatuh dan sikunya membentur batu. Kemudian tanganku sakit sekali. Ini adalah sebuah fakta. Tetapi kata terakhir yaitu sepertinya tanganku patah, ini adalah opini karena ini harus dibuktikan dengan diperiksakan ke dokter. Maka penjelasannya 4 kalimat pertama yang diucapkan Chandra adalah fakta yang sudah terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara keadaan tangan patah hanya dugaan Chandra saja karena harus dipastikan atau dibuktikan oleh pemeriksaan
dokter. Jadi sepertinya tanganku patah ini bisa menjadi sebuah fakta apabila dibuktikan oleh pemeriksaan dokter. Namun ini belum, tiba-tiba Chandra mengatakan seperti itu. Maka ini adalah opini atau pendapat dari Chandra saja. Selanjutnya adalah Adit. Adit mengatakan, aku tidak hati-hati ketika manjat pohon jambu. Itu adalah fakta. Aku terjatuh. Itu fakta juga. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Itu adalah fakta. Ternyata ada tulang yang patah. Itu adalah fakta. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Ini adalah fakta. Maka semuanya ini adalah fakta penjelasannya. Pernyataan yang disampaikan Adit adalah keadaan sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya. Patahnya tulang Adit telah dibuktikan melalui pemeriksaan dengan sinar X oleh dokter. Pemasangan gips untuk membantu tulang tidak bergeser lagi juga merupakan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi ketika Adit mengatakan bahwa tulangnya patah, ini dibuktikan dengan pemeriksaan sinar X. Maka ini termasuk ke dalam fakta. Kemudian di gips, salah satu fungsi dari pemasang gips adalah untuk membantu supaya tulang tidak bergeser. Ini juga adalah sebuah fakta. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 halaman 155 sampai dengan 196. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.